dikatakan kota ukir. Jepara ikonnya ukir. Itu performan pertama itu harus bisa dilihat, blegere itu harus ada unsur ukir, blegernya itu. Jenengan tindak ke Bali, bangunan-bangunan sana itu sudah mempunyai arsitek Bali. Kita juga gitu, masuk Jepara itu sudah diputuskan Jepara itu harus punya bangunan-bangunan yang mempunyai corak ukir, kan sudah menjadi keputusan daerah itu. Museum ukir itu bagaimana bentuk bangunan ini supaya ada identitasnya. Contoh ukiran zaman Belanda, ini contoh ukiran zaman Kartini, itu harus bisa terbaca. Alat-alatnya zaman dulu itu bagaimana, yang masih tradisional penuh. Sekarang sudah ada asimilasi dengan teknologi. Orang sekarang mebel tidak mau Pak dengan grajiok, grok, tidak mau. Cereng, sengentek kayak kayu Pak sekarang. Nah, ini. Jadi sekarang itu teknologi sudah masuk, tinggal kerjasama antara daerah dengan museumnya dan lembaga pendidikan dengan SMIK-nya. Ini harus sinkron, ada kerjasama. Ngerti, nek Jepara hasilnya ini. Dulu sudah ada gerengseng membuat museum ukir. Tempatnya masuk Jepara itu Pak, Cangaan Kulon tuh. Tapi ketoknya karena itu jauh dari Jepara, pengelolaannya kurang optimal. Di pendidikan itu kan tahu teorinya, tahu sejarahnya, tahu pengembangannya lewat desain-desain ukir, hingga kelengkapan pengetahuan seseorang yang melalui pendidikan itu lebih kompleks. Beda nek otodidak di masyarakat hanya belajar, ngenek, terus ada mungkin sedikit-sedikit itu, ya isane yang gawe ulir yang ngono iku, tidak sistematis seperti itu. Saya sangat setuju harus ada penghargaan apresiasi pada Pak Karno sebagai tokoh ukir di Jepara, karena sampai hari ini pun sudah usianya sudah cukup lanjut, tapi semangatnya tetap untuk mengembangkan, memberikan inovasi-inovasi terhadap ukir. Semoga kalau saya harus ada generasi-generasi dari Pak Karno ini yang bisa melanjutkan, karena beliau ini sangat intens sekali terhadap ukir. Saya lihat inovasi-inovasi beliau sangat bagus sekali, karena kreativitasnya, daya seninya, dan kepingin pengukir-pengukir itu untuk bisa berkembang, bisa belajarlah sama Pak Karno itu, karena Pak Karno sebagai tokoh ukir yang sampai sekarang masih bertahan, dan pemerintah pun harus memberikan apresiasi paling tidak punya ada nilai lebih lah yang diberikan sama Pak Karno
karena beliau sudah berjuang mengangkat ukir di Jepara ini, sehingga ukir Jepara ini juga terkenal dengan khas ukir Jepara ini, sehingga perlu kita lestarikan gitu, Mas.